Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri, Taruna tingkat 1 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Pemasyarakatan. Nama Dodi Henrik Master, STB 5541, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Izin dosen, izin menjelaskan tentang materi statistik manajemen data. Jadi, di statistik manajemen data terdapat 6 bab. Eh, yang pertama tentang bab satu mengenal statistika, kemudian bab 2 tentang pengumpulan dan penyajian data. Nanti akhirnya di bab 6 tentang populasi dan sampling. Untuk bab satu itu mengenal statistika. Pada awalnya statistik diartikan sebagai kumpulan bahan keterangan data, baik yang berwujud angka atau data kuantitatif maupun yang berwujud bukan angka atau kualitatif, yang mempunyai arti penting dan kegunaan besar dalam suatu negara. Jadi artinya statistika adalah ilmu mengumpulkan, mengorganisasi, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Kemudian ada jenis-jenis statistika. Yang pertama ada orientasi pembahasan, itu dibagi menjadi dua, yaitu matematis dan terapan. Yang kemudian kedua adalah jumlah variabel terikat yang bersifat univariat dan multivariat, di mana univariat melibatkan hanya satu variabel terikat, sedangkan multivariat melibatkan lebih dari satu variabel terikat. Kemudian ada distribusi populasi data, parametrik dan non-parametrik. Parametrik, statistika yang didasarkan pada model distribusi normal. Non-parametrik, statistika dengan teknik-teknik yang tidak didasarkan pada model distribusi tidak normal atau bebas distribusi. Ada tujuan analisis yang itu deskriptif dan induktif. Ada beberapa pembagian data. Yang pertama menurut sifatnya ada kualitatif dan kuantitatif, kemudian menurut sumbernya ada internal dan eksternal, menurut cara memperoleh ada data primer dan sekunder, itu dan yang terakhir ada menurut waktu pengumpulan yaitu data berkala atau dan data cross section. Skala pengukuran dibagi menjadi empat, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala internal, dan skala rasio. Ada beberapa manfaat statistika, salah satunya adalah menarik kesimpulan secara logis, mengambil keputusan secara tepat dan mantap, serta dapat memperkirakan atau meramalkan hal-hal yang mungkin terjadi. Kemudian bab 2 tentang pengumpulan dan penyajian data. Sama dalam metode pengumpulan data. Itu ada melalui tes dan non-tes. Untuk yang tes itu dibagi menjadi dua, itu tes kemampuan dan tes hasil belajar. Kemudian yang non-tes adalah angket, wawancara, dan observasi. Cara pengambilan data itu ada dua. Yang pertama sensus dan sampling. Sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh dari hasil pengolahan sensus disebut dengan data yang sebenarnya atau true value. Kemudian sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki adalah elemen sampel dari suatu populasi. Kemudian alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data ada angket, wawancara, dan observasi. Dan bab 3 adalah ukuran pemusatan data. Pertama ada MEAN. Di contoh soal kita lihat ada langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama harus diidentifikasi rumus. Untuk data tunggal kita menggunakan rumus yang X, eh, jumlah dari semua nilai per banyak data tersebut. Nanti dari penjumlahannya akan didapatkan hasil dari mian tersebut. Contoh soal seperti yang di layar. Kemudian untuk median, untuk nilai tengah, yang pertama harus dilakukan adalah urutkan data. Maka pertama dari yang penting adalah mengurutkan data dari nilai terkecil hingga terbesar. Kemudian tentukan letak median. Dan untuk menentukan letak median adalah rumusnya N plus 1 dibagi 2. Untuk menentukan nilai median, dapat dihitung dengan cara mengurutkan, tentukan letak median, dan menemukan nilai median. Modus atau nilai yang sering muncul langkah pertama yaitu perhatikan seluruh data. Kemudian hitung berapa kali setiap nilai muncul dalam kumpulan data. Yang terakhir, nilai yang memiliki frekuensi kemunculan paling tinggi adalah modusnya. Kemudian bab 4 adalah ukuran letak data. Ukuran letak data adalah ukuran yang menunjukkan pada bagian mana data tersebut terletak pada suatu data yang sudah diurutkan. Ukuran letak data meliputi pertama ukuran letak data desil, kuartil, dan persentil.
Desil itu titik atau skor atau nilai yang membagi seluruh distribusi frekuensi dari data yang kita selidiki menjadi 10 bagian sama besar, yang masing-masing sebesar 1/10n. Untuk kuartil itu titik data yang membagi statistik turut turut menjadi 4 kelompok sama banyak disebut kuartil. Persentil itu titik yang membagi data menjadi 100 kategori. Dengan demikian dalam perhitungannya akan dijumpai 99 titik persentil. Untuk bab 5 ukuran penyebaran data. Atau ukuran penyebaran data atau ukuran penyebaran atau ukuran keragaman pengamatan dari nilai em, rata-ratanya disebut simpangan atau dispersi. Ukuran penyebaran data itu meliputi pertama rata-rata deviasi, itu rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara data pengamatan dengan rataan nilai hitung. Kemudian range atau jangkauan adalah rentangan nilai, yaitu selisih antara data terbesar dan terkecil. Kemudian ada varian, sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau deviasi data terhadap rata-rata hitungan. Kemudian range adalah jangkauan antara rentangan nilai, yang selisih antara data terbesar dan terkecil dengan menggunakan range dalam singkat dapat diperoleh gambaran umum mengenai luas penyebaran data yang sedang kita hadapi. Untuk mengetahui range itu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Kemudian ada standar deviasi. Kemudian untuk bab 6 itu ada populasi dan sampling. Populasi tersebut sendiri adalah keseluruhan dari subjek atau objek penelitian. Menurut Suharyadi, seluruh data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Itu ada dua. Yang pertama terhingga dan tak terhingga. Untuk terhingga yang masih dapat bisa dihitung atau countable, seperti populasi guru di suatu sekolah. Untuk tak hingga itu populasi yang sedemikian besarnya sampai tidak bisa dihitung. Contohnya populasi orang yang menyukai musik rock atau pop. Untuk populasi menurut Margono terdiri dari dua, yaitu teoritis ya, dan yang tersedia. Sejumlah populasi untuk yang teoritis, sejumlah populasi yang batasnya telah ditetapkan secara kualitatif. Untuk yang tersedia, itu adalah sejumlah populasi yang secara kuantitatif bisa dinyatakan dengan tegas dan tepat. Kemudian ada metode penarikan sampling. Tujuan pengambilan sampling yang pertama populasi terlalu banyak atau jangkauan terlalu luas sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengambilan data pada seluruh populasi. Terus salah satu dari langkah pengambilan sampling lainnya adalah mendefinisikan populasi yang akan diamati. Dan ada metode penarikan sampling. Ada dua. Yang pertama probability atau sampling random sample dan probability sampling atau non random sample. Untuk probability sampling itu yang pertama ada sampling acak sederhana, kemudian ada sampling acak sistematis, dan ada sampling acak sistematis, kemudian ada sampling acak best strata, dan yang keempat ada sampling acak berdasarkan area, dan kelima sampling acak bertingkat. Untuk yang non probability sampling itu pertama purposive sampling, kedua snowball sampling, tiga itu ada accidental sampling, dan keempat ada kuota sampling. Yang kelima ada teknik sampling jenuh. Contoh penggunaan populasi dan sampling dalam peneliti. Pada sebuah peneliti yaitu mengenal faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas manajerial pada petas di wilayah satu Kopertais Jakarta. Diketahui bahwa populasi penelitian itu ini adalah seluruh pimpinan dosen tetap perguruan tinggi Islam swasta. Apa yang tepat? Berarti bisa menentukan metode penarikan sampling.
apa yang tepat untuk penelitian tersebut. Maka dalam penentuan metode penelitian sampling, yang pertama menentukan jumlah sampel yang akan kita gunakan dalam penelitian. Kemudian menentukan metode penarikan sampling. Kemudian yang ketiga, jelas penentuan metode penarikan sampling. Maka dalam menentukan metode sampling seperti pada tabel. Berdasarkan total keseluruhan PTAIS di koperasi wilayah satu berjumlah 61, maka dalam penelitian ini berjumlah 30 orang, terdiri dari 7 universitas, 3 institusi, dan 20 sekolah tinggi. Siap.